الفاتحة إلى روح حبيبنا شفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة والأمر بالسكون فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية صورته صورة حمار، وفي أخرى وجهه وجه حمار. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وفي رواية: فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. Bab yang menjelaskan ancaman dari Nabi untuk makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam ketika ruku. Kata Nabi, apakah kalian, wahai orang-orang yang suka mengangkat kepalanya sebelum imam ketika ruku, tidak takut kepala kalian akan dirubah sama Allah dengan kepala himar? Himar itu keledai. Ya. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk, kata ulama ya, termasuk berarti kalau Nabi sudah ngancem seperti itu ya bukan dosa kecil lagi, sudah termasuk pelanggaran besar. Diancam sama Nabi yang sengaja mengangkat kepalanya sebelum imam. Ketika ruku mau ke i'tidal, kepalanya akan dirubah dengan kepala keledai. Alhamdulillah min dzalik. Di sholat ya. Tidak sholat zaman. Jadi di dalam sholat
kita itu diperintahkan tetap untuk mengikuti imam. Yang namanya innama ju'ilal imam liyutamma bih, kata Nabi. Imam itu adanya imam ya agar diikuti. Artinya jangan nului imam. Jangan nului imam. Selesaikan imam baru kita mulai. Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, imam selesai baru kita sami Allahu liman hamidah. Nah, babul amri bi taswiyati sufuf wa man yalil imam. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wal yalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Abu Mas'ud fa antumul yawma ashaddu ikhtilafan. Zada min hadithi Abdullah bin Mas'ud wa iyyakum wa hayshatil aswaq. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Wa min hadithi Abi Hurairah min husnis shalah. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta ra'a anna qad aqalla anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saf faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atawhuma walau habwa. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tammu bih wal yatamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Nah, hadir sholat jamaah di masjid. Hadis dari Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan dari Nabi, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dzannakum ilaiha. Kalau mereka izin ke kalian, maka jangan larang kalau izinnya tadi mau ke masjid. Jadi tetap harus izin dulu, tidak boleh tiba-tiba keluar, tinggalkan suami, apapun alasannya tidak boleh. Jadi banyak masalah sekarang ini di rumah tangga itu karena suami istri dua-duanya, dua laki bini sama layah istilahnya, tidak ngamalkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi alasannya majlis taklim macam-macam, tapi rumah tangganya kacau balau. Makanya Al-Fakir pernah duduk sama orang awam di majelis tadi ramilah perempuan daripada laki-laki. Ini orang awam ngomong, Ustaz, jiwa lanang, banyaklah betino daripada lanang yang hadir. Tapi ngapu masih banyak betino di negara. Di masjid, di majelis, pasti paling ramai. Oh, kalau majelis ibu-ibu dibandingkan majelis bapak-bapak, kata ininya jelas. Kata dia langsung ngasih bukti ke kita ini uang. Jangan Ustaz, banyaklah perempuan daripada lanang di masjid ini. Tapi kenapa masih banyak perempuan yang masuk neraka? Jadi masalah perempuan di neraka itu bukan karena ada hadir majelis taklim, tapi tidak mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin suaminya, apapun alasannya. Harus izin suaminya. Kalau tidak izin suami, dalam hadis lain Nabi sabdakan akan dilaknat malaikat sampai dia balik. Pergilah ke maulid, ke majelis taklim, tidak izin lagi. Selama dia di luar, kena laknat. Sampai dia hatta terji, sampai dia pulang, kata Nabi. Jadi tetap harus izin. Nah, di sini Nabi melarang para suami untuk tidak mengizinkan. Kata Nabi, kalau istri kalian izin ingin ke masjid, kalian jangan larang, kata Nabi. Artinya apa? Tetap harus izin, kan begitu. Jadi Nabi tidak perlu izin karena kalian ke masjid, tidak. Tetap harus izin.
Cuman karena ini manfaatnya besar, pahalanya banyak dari Allah, suami sama Nabi dilarang untuk tidak mengizinkannya. Izinkan kata Nabi. Nah, cuman kadang yang dihafal cuma hadis ini. Lihat riwayat lain, alhamdulillah. Jadi kita baca hadis ini Imam, sekali lagi ini kelebihan Imam Muslim. Beliau itu di dalam satu bab meriwayatkan semua yang berkaitan dengan masalah tersebut. Di hadis lain kata Nabi, kalau kalian mau ke masjid wahai perempuan, fala tatayyab tilkal lailah. Jangan pakai minyak wangi, jangan pakai parfum kata Nabi. Kemudian di hadis lain, fala tamassa tiban, jangan pakai minyak wangi. Di hadis Abi Hurairah, ayyuma imra'atin asabat bakhuran, kata Nabi setiap perempuan yang sudah terkena bukhur, bukhur yang minyak wangi, parfum, maka kata Nabi, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Jangan keluar, hadir sholat isya bersama kami. Kalau sudah pakai minyak wangi. Jadi artinya boleh betul, tapi tetap tuntutan apa namanya larangan yang diharamkan untuk perempuan dia harus dilakukan, tetap harus dijaga. Masya Allah bagi majelis taklim pakaiannya bagus-bagusan, pakaiannya bagus-bagusan, apa mewah-mewahan lain dengan niatnya apa namanya kita ada masalah niat. Pakaiannya kadang ketat, minyak wanginya masya Allah di jalan itu wangi semua. Pakai ambu-ambuan minyak wangi itu diharamkan, tidak boleh apapun alasannya. Nah, oleh karena itu Siti Aisyah mengatakan di hadis terakhir, kalau Nabi ngelihat apa yang kami alami sekarang ini Nabi udah wafat berapa tahun? Kata Siti Aisyah, maka Nabi akan melarang perempuan untuk keluar ke masjid. Dilarang secara mutlak. Kalau Nabi lihat apa yang dilakukan perempuan zaman sekarang. Ini zaman Siti Aisyah, bukan zaman kita. Apalagi zaman kita. Nah, jadi kayaknya kalau dikumpulkan dari semua dalil untuk perempuan mana yang afdol untuk dirinya? Sholat di luar, di masjid atau sholat di rumah? Zaman sekarang sholat di rumah. Terlebih lagi ini lebih afdol sholat di rumah. Kalau misalkan dia keluar pasti nimbulkan fitnah, wajib sholat di rumah. Misalkan masih muda, misalkan terus berdandan kalau keluar, pakai parfum, melewati tempat-tempat yang banyak cowoknya misalkan. Di situ banyak motorotnya, wajib di rumah, nggak boleh di masjid. Itu kalau dari semua dalil itu kumpulkan. Nah, fadhal, bacaan sunnah sholat yang di yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Zuhur asar itu panjang. Jadi kalau kita ringkas yang panjang itu subuh, zuhur, asar. Subuh, zuhur, asar. Bacaannya, bacaan suratnya itu panjang. Nabi baca di sholat zuhur itu ada riwayat dari Abu Sa'id kira-kira 30 ayat di rokaat pertama dan rokaat kedua. Di rokaat ketiga, rokaat keempat, Nabi baca kurang lebih 15 ayat, setengahnya. Ada riwayat dari Abu Sa'id yang di hadis 360. Laqad kana salatu zuhri tuqam. Salat zuhur qomat. Ini sambil panjang ya, qomat kata dia. Jadi pernah suatu hari kata Abu Sa'id, qomat salat zuhur. Fayadhhabu dhahib ilal baqi fayaqdi hajatah. Pas salat zuhur sudah qomat, ini orang baru ke Baki. Baki itu pemakaman. Baki itu dulu tempat orang Madinah buang hajat. Jadi kalau ke Baki itu dulu sudah keluar dari kota Madinah. Awang Madinah dulu kalau buang hajat ke Baki. Jadi kan belum ada toilet dalam rumah dulu. Jadi mereka kalau qada'il hajah nyari tempat al-biraz atau al-baraz, nyari tempat yang sepi. Rumah duduk Madinah itu kan dempet-dempet. Jadi bayangkan pelataran Masjid Nabawi itulah kota Madinah. Masjid Nabi dan pelataran Masjid Nabawi semuanya, Masjid Nabi tidak sebesar sekarang ini ya. Kecil dulu masjid. Tempat kita mengucapkan salam,
tempat kita mengucapkan salam ke Nabi kalau ziarah itu rumah Sayyidina Umar. Artinya nempel-nempel. Ketika kita keluar dari babul baqi, kalau mau ucapkan salam ke Nabi kan masuk dari babus salam. Keluar di pintu seberangannya, pintu baqi namanya. Nah, pintu baqi itu tempat keluar dari habis mengucapkan salam, itu rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang pernah ditempati sama Nabi Muhammad selama kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Waktu baru hijrah ke kota Madinah. Jadi dempet-dempet. Rumah istri-istri Nabi, ya sekelilingan raudhah situ. Rumah Sayyidina Abu Bakar. Dekat-dekat. Nah, jadi mereka itu kalau mau qadal hajah, tidak ada toilet di rumah. Tidak mungkin kan depan rumah atau belakang rumah. Nganggu. Bukan zaman sekarang. Hati akhlak. Di mana ada sungai, laju di situ. Lanang betino. Tidak perhatian aurat kan begitu. Keluar mereka ke Baki. Nah, Baki itu udah di luar kota Madinah, hitungannya kalau dulu. Kata Abu Said, ini orang, tidak disebutkan beliau, tidak sebutkan namanya. Ini orang pas baru qomat sholat zuhur, dia baru ke Baki, hajat, habis hajat dia wudhu, balik lagi dia ke masjid, Nabi masih di rakaat pertama. Berarti kan berapa menit? Panjang. Jadi memang tempat untuk kita panjangkan sholat di sholat zuhur. Subuh, zuhur. Ini kalau ngikuti aturan awal. Atau lebih khususnya kalau sholat sendiri. Sekarang ini untuk kita amalkan sholat dewean. Pengen panjang subuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu beliau pernah manjangkan sholat subuh sampai pas salam itu udah terbit matahari. Tidak apa-apa. Tidak dosa. Boleh. Asal mulainya masih di waktu subuh. Jadi Sayyidina Abu Bakar pas salam, makmumnya bilang, wahai khalifah, apa namanya, asyraqatis syams, terbit matahari. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak masalah. Yang penting pas matahari terbit, kita sedang tidak lalai. Kita tidak dalam keadaan lalai. Tidak apa-apa. Sholat panjang-panjang. Subuh. Artinya memang tempatnya. Subuh, zuhur, kemudian asar. Maghrib sama isya, itu disunnahkan memang pendek. Walaupun sholat dewean, tidak disunnahkan panjang-panjang. Apalagi sholat berjamaah. Maghrib dan isya. Maghrib paling pendek. Jadi sholat yang paling disunnahkan untuk pendek, maghrib. Setelah itu isya. Setelah itu asar. Setelah itu subuh dan zuhur. Zuhur paling panjang tadi. Sampai wong tadi balik dari Baki ke masjid, Nabi masih di rakaat pertama. Saking panjangnya. Nah, subuh juga begitu. Subuh Nabi panjang. Nabi baca surat Qaf. Surat Al-Mu'minun dibaca sama Nabi. Dan sampai akhir Nabi. Nah, cuman tetap kalau kita jadi imam, ya harus perhatian dengan makmum. Tidak bisa ngamalkan sunnah. Kita yang pengen ngamalkan sunnah. Makmumnya tidak sanggup. Ya tidak boleh. Lain kalau misalkan masjid tadi memang sudah terkenal, masyhur, ini masjid. Sholat kayak di beberapa masjid, misalkan di Darul Muttaqin. Tiap subuh baca Al-Quran. 1/4 juz setiap subuh. Artinya 5 lembar, 5 halaman. 5 halaman setiap subuh. Jadi 1 juz 4 hari. Sholat subuh itu. Cuman di sholat subuh. Itu kan udah terkenal. Udah masyhur. Orang yang sholat di situ udah tahu risikonya. Udah terbiasa. Itu udah apa-apa. Tapi untuk masjid yang apalagi kita tamu misalkan. Nah itu hati-hati. Makanya lebih afdol itu yang jadi imam. Wong situlah imam rotib. Lebih kenal. Kalau yang jadi imam, ustadz misalkan yang ngajar di situ atau baru datang di situ tamu, takutnya kan tidak tahu siapa yang sholat di belakang. Hadis yang sering kita ceritakan, Mu'az dimarahi sama Nabi karena sholat isya baca surat Al-Baqarah. Ini si sahabat di belakang Mu'ad niat mufaroqah langsung misah menyelesaikan. Habis itu sama Mu'ad dimarahi, munafik inti. Munafik di zaman Nabi kan serem artinya. Kata sahabat tadi, kau yang aku bakal adui ke Nabi. Bakal aku adui kau ke Nabi.
Kata sahabat tadi. Datang dia besok ke Nabi. Melapor, ya Rasulullah. Inna ashabu nawadih. Kami ini orang pekerja keras di waktu pagi, siang, sampai sore. Siang tuh begawi ya Rasulullah. Mu'ad itu sholat sama antum isya. Sholat isya dulu. Jadi Mu'ad ini sholat isya dulu sama Nabi. Setelah itu baru pulang ke kompleknya. Di kompleknya ada musola, jadi imam. Artinya kan udah agak malam. Mu'ad sholat isyanya sama antum dulu. Setelah itu baru jadi imam kami di komplek. Di kabilah kami. Baca surat Al-Baqarah. Panjang. Tidak dimarahi sama Nabi. Mu'az yang dimarahi sama Nabi. Kata Nabi, apakah kamu ingin menjadi tukang fitnah, wahai Mu'az? Saking marahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau imam itu lain urusan. Kita harus lihat makmum yang ada di belakang. Nah, fadhal. Aku ini kata Nabi, kadang dalam keadaan sholat, baru takbir, uridu itolataha, aku pengen panjangkan sholat ini. Nabi kan paling suka sama sholat. Keadaan rohani yang paling disukai sama Nabi ya pas lagi sholat. Kata Nabi pengen panjang-panjang. Fa asma'u buka as-sabi. Aku mendengar tangisan anak kecil. Akhirnya fa ukhaffif. Nah, jadi aku panjang. Bukan karena runyam mendengar tangisan budak kecil, bukan. Tapi kata Nabi, min syiddati wajdi ummihi bihi. Karena aku kepikiran dengan ibunya. Ibu lagi sholat. Kan makmum Nabi. Makmum dengan Nabi. Si ibu ini lagi sholat. Anaknya nangis. Pasti kan kepikiran. Nah itu yang dijadikan pikiran sama Nabi Muhammad. Dan dijadikan alasan sehingga beliau tidak memanjangkan sholatnya. Kepikiran, takut ibunya gelisah, dah khusyuk sholatnya karena anaknya nangis. Akhirnya sama Nabi dipercepat sholat beliau. Ini adab. Jadi kalau kita bukukan, ini bisa dibukukan. Ini bisa dibukukan. Jadi satu risalah, satu kumpulan kecil, adab-adab imam misalkan. Khusus untuk imam. Karena banyak sekarang masalah dari imam. Sembarangan jadi imam, akhirnya banyak timbul masalah di situ. Jadi perlu yang menjadi imam, jadi khatib, pelajari hadis baginda Nabi Muhammad, bagaimana Nabi jadi imam, bagaimana Nabi jadi khatib. Jangan cuma dipikirkan materinya, apa bahas khutbah ini, hari ini khutbah besok apa, misalkan imam ini baca surat apa nanti. Jangan, perhatikan juga, pelajari juga bagaimana Nabi jadi imam, bagaimana Nabi jadi khatib. Karena semua ada pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ba'du Allah dibaca ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu yang kita baca di ruku, di sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada tambahan pertama dari Siti Aisyah, Nabi termasuk bacaan di dalam ruku dan sujud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tambahan pertama. Tambahan kedua, Nabi juga suka baca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Tambahan ketiga, Nabi suka baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama ataita 'ala nafsik. Riwayat lain dari Siti Aisyah juga sama, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini juga bacaan untuk kalau lagi ada petir, itu dengan geledek, petir, kilat, itu baca zikir ini juga, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Dibaca juga di ruku, di sujud. Riwayat lain, Allahumma gfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi banyak riwayat doa, zikir yang dibaca sama Nabi
di dalam sujud dan ruku beliau. Terlebih lagi kata Nabi, ketika kita sujud, di situ kita lagi sedang dekat-dekatnya dengan Allah, maka perbanyak doa ketika kalian di dalam keadaan sujud. Itu perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa apa ya? Doa apa baik? Yang kita hafal udah habis, misalkan ya sudah doa apa yang kita inginkan minta sama Allah. Misalkan yang kita hafal dari zikir Nabi udah selesai, udah habis, udah diulangi berapa kali, habis itu doa apa baik? Yang penting meminta kepada Allah. Tapi sekali lagi ingat-ingat kalau lagi jadi imam, jangan dia doa banyak hajatnya keladasan kan. Nih, mampu nih sambil noleh belum selesai. Nah, jangan. Kalau sholat dewean, tidak apa-apa. Perpanjang doa. Nah, jangan tangan itu nempel ke lantai. Ini ya nih. Itu seperti posisi imbisatol kalbi. Kata lebih seperti anjing kalau lagi santai. Ada boleh. Jadi harus ini. Ya. Jadi yang ditempelkan ke bumi, ke lantai, cuma dua telapak tangan kita. Jannah. Nabi itu kalau sujud atau sahabat dimekarkan. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Siti Maimunah, Bahma. Bahma itu anak kambing. Itu anak kambing kalau nak lewat, Nabi sujud bisa lewat. Saking ini perumpamaan, saking lebarnya yang dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau perempuan baru merapat. Nah, jadi jangan ikuti perempuan ngerapat itu. Perempuan baru ngerapat. Tapi kalau laki-laki harus lebar. Terus ini jangan ditempelkan ke lantai, diangkat. Ini kata Nabi jangan sampai kalian kalau sujud seperti duduknya atau mode santainya berbaringnya anjing. Posisinya seperti itu tangannya. Nah, betul. Kalau kita sholat di masjid, di rumah, dimanapun, usahakan di depan kita itu ada sesuatu. Jangan plong itu. Ada pembatas. Kalau bisa membatasi tiang atau tembok ya lebih baik. Kalau tidak bisa misalkan di tempat yang ada pembatas tadi sudah ada orangnya, ya serban, letakkan sajadah itu juga termasuk pembatas sajadah. Kalau di masjid-masjid Saudi itu disiapkan papan kayu nian memang. Sutrotul musolli ada tulisannya. Semua ini batasnya memang segini. Jadi kalau ada orang sholat tidak mau di depan tiang, ngambil itu batasan, taruh di depan. Kalau zaman Nabi dulu, anaza itu asa sogir, tongkat yang pendek. Tongkat yang pendek. Kalau tongkat yang itu aso. Anaza itu tongkat yang pendek. Bukan untuk bersandar, bukan. Memang untuk kebutuhan. Dibawa sama Nabi kadang lagi naik keledai. Nah, selalu dibawa sama Nabi fis safar, di perjalanan. Kadang juga harbah, tombak. Harbah itu tombak. Jadi apapun yang ada ditancap ke sama Nabi, sama sahabat. Bilal biasanya tugasnya di depan Nabi. Nah, Nabi sholat ngadep situ. Kalau di gurun pasir misalkan kan, pakai pembatas, pakai tombak, pakai anazah, ya udah Nabi ngadep situ. Yang di belakang Nabi tidak butuh. Makmum tidak butuh. Tiap makmum ada. Aneh pun, tidak butuh makmum. Itu buat imam atau buat yang sholat sendirian. Yang di barisan kedua tambah lagi, tidak butuh. Jadi yang butuh hanya imam atau yang sholat sendirian. Sajadah, serban. Itu asal muasalnya sajadah buat itu. Sehingga tidak boleh haram hukumnya orang lewat di antara tadi. Antara tiang yang kita bikin, batas yang ada dengan kita yang lagi sholat. Lewat sini haram, tidak boleh. Harus lewat depannya. Makanya jangan berlebihan juga. Ya, aduh, kita masuk masjid.
mau ke tengah, sholat di pinggir kal. Tapi kan ada sajadah-sajadah, ya kita boleh lewat depan sajadahnya. Bukannya artinya harus jauh 3 meter, 5 meter, jangan, nggak boleh. Nah, yang penting jangan lewat antara dia dan batasnya. Nggak boleh kita lewat di situ. Ya, itu berarti ngelewati, nggak boleh. Nggak boleh, cari tempat lain. Cari, iya, cari jalur lain. Kalau sajadahnya nempel, dempet. Ini ada yang sholat, ini ada yang sholat. Nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh. Cari tempat lain, cari jalan lain. Nah, jadi selagi tidak melewati antara musolli dan pembatasnya, boleh kita lewat. Tentu kalau lagi tidak sholat tidak masalah. Cuman tetap ya kita harus harus beradab lah. Kalau sajadah, wong letakkan sajadah, itu injak tanpa ngomong kan tidak akhlak. Cuman boleh, tidak haram. Artinya bukan yang termasuk dilarang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ya keluarnya itu darurat boleh. Lain lagi hukumnya. Terus cak mana kita? Masa kita mantap di situ? Kita lanjut sholat, tidak boleh. Tidak boleh. Masuk lagi. Oh iya, tidak boleh. Lagi di tengah-tengah sholat kan? Tidak boleh. Di belakang lah. Iya. Pokoknya tunggu waktu dan posisi yang sebisa mungkin tidak mengganggu orang lagi sholat. Misalkan kalau lagi tegak-tegak, kalau kita nak geser-geser kan, nak bahu benturan, nunggu sujud, pas lagi sujud dan letakkan tangan di hidung. Itu kan sunnah biar orang tahu ngapun dia ini keluar. Oh, batal. Itu tanda, bukan artinya bau habis buang angin, bukan. Maksud hidung itu tekan hidung jadi tanda oh dia ini keluar karena batal. Hmm. Allah alam apa itu? Dada-dada. Mungkin. Tapi kalau dalam dalam hadis yang kita tahu mencet hidung atau megang hidung. Makanya memang yang bagus itu masjid yang nyiap apalagi untuk imam ini. Nyiapkan pintu memang khusus untuk kalau lagi batal keluar dari situ. Kalau bisa dari situ ya udah bagus. Nah, masalahnya sekarang makmum di barisan kedua. Ke depan dia ngelangkai ya ke belakang berarti. Darurat. Tidak apa-apa, tidak masuk dalam ancaman ini. Dia lanjut sholat kan nggak boleh haram. Wudhunya batal. Terus dia pelangak-pelongok di situ ngakui. Imam masih sholat. Dia harus ngikut lagi. Dia pengen jangan sampai ketinggalan jamaah. Jadi harus cepat. Itu kalau dia batal. Kalau dia sakit perut. Tidak mungkin kan nunggu di situ. Harus keluar. Nah itulah. Maka itu berarti udah bahasan darurat. Maksudnya? Sajadah yang dari masjid atau sajadah yang dari uang bawa dewek ini. Sajadah atau karpet dari masjid. Pokoknya dari makmum pertama ke makmum kedua itu kalau di masjid tidak boleh lebih dari 3 ziro. Iya, 3 ziro. Itu masalah lagi, itu melonjak lagi. Itu yang kita tahu tidak boleh lebih dari 3 ziro. Semeter setengah. Jadi antara makmum rakaat makmum barisan kedua ke makmum barisan pertama tidak boleh jaraknya itu lebih dari semeter setengah. Cuman kan kalau kalau karpetnya renggang, akhirnya nanti terlalu jauh dah jarak dari makmum pertama dan kalau bisa bagus. Tapi jatik masjid itu. Terlalu rapat jadi. Nah, yang penting tidak boleh atau biar dihitung jamaah barisan kedua sama barisan ke pertama jangan sampai lebih dari semeter setengah 3 ziro. 3 ziro. Iya.
Itu. Cuman kalau untuk aturan, untuk apa, untuk bagusnya, betul tadi. Sekiranya kalau yang barisan pertama, barisan kedua batal, dia tidak perlu nginjak tempat sujud barisan yang belakang. Kalau ada jarak. Itu kalau ada yang nak ngamal ke bagus. Kalau buangnya kecil, ya kalau yang besar, tunggu dulu di depan tuh kalau dia lambat ini terlalu sujud. Santuk saya. Terlalu dekat berarti itu. Nah, iya. Kadang pengurus itu yang penting rapi. Yang penting rapi, bukan ngurusi maslahat sholat. Sebetulnya nyaman. Yang sebetulnya harus yang didepankan tuh maslahat sholat. Yang lebih dari maslahat, lebih dari santuk. Tadi itu tadi kalau ada yang batal. Kalau ada jarak kan dia enak untuk lewat. Ada jalan. Iya. Jadi tidak perlu ngelangkai atau nginjak tempat sujud orang. Nah, jadi tapi sekali lagi itu tidak masuk dalam ancaman tersebut. Karena darurat kita harus betul memang. Cuman tidak boleh kita balik ke barisan depan, ngelangkai. Tidak boleh. Bukan wajib dibunuh. Oh, wajib diperangi. Itu riwayat nanti bakal dibaca. Iya. 40 hari ibadahnya itu hilang. 40 hari amalan ibadahnya hilang. Cuman ulama katakan bukan artinya wajib dibunuh, artinya wah siap pedang, lewat tujang langsung. Tidak. Laju tujang lagi sholat. Bukan itu. Maksudnya ini ancaman dari Nabi. Saking besar, seriusan, saking besar dosanya, sampai-sampai kata Nabi, itu berarti setan. Kalau kalian udah naruh pembatas, ada yang nak lewat, kata Nabi, cegah dengan tangan. Kasih isyarat dulu. Jangan lewat sini, ini pembatasku. Aku lagi sholat. Mungkin dia lupa, mungkin dia khayal, mungkin dia tidak tahu kan, tidak jingoan. Oh, itu. Cuma kalau masih, fa innama huwa syaitan, berarti itu setan kata Nabi. Falyuqatilhu, artinya itu berarti kawannya setan. Cegah dengan sekuat tenaga. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Dan ancaman dari Nabi untuk yang lewat di depan orang lagi sholat. Wallahu a'lam bishawab.